Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inayah Hari Kedua dengan NIM 244002. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya memahami hadis tentang sifat empati dan kepedulian sosial. Jadi dalam Islam ini, sifat empati dan kepedulian sosial merupakan nilai fundamental yang harus dimiliki oleh setiap individu, terutama dalam konteks manajemen pendidikan Islam. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bahwasanya hadis ini menegaskan pentingnya sikap tolong menolong, memudahkan kesulitan orang lain dan menjaga kehormatan sesama muslim. Adapun hadis tersebut yaitu an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafsaka mu'minin qurbatan min qurbatid dunya nafsallahu anhu qurbatan min qurbati yaumil qiyamah wa may yasara alai mu'asir yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa ma satara muslimah satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi an aw anil abdi maka al abdu fi aunil akhi, yang artinya eh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melampangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melampangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi hadis ini menekankan bahwa kepedulian sosial bukan hanya berdampak pada kehidupan duniawi, tetapi juga memiliki konsekuensi di akhirat. Dalam konteks manajemen pendidikan Islam, prinsip ini menjadi landasan dalam membangun lingkungan pendidikan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling mendukung. Para pendidik, pengelola lembaga pendidikan, dan peserta didik diharapkan mampu menerapkan sikap empati dan kepedulian terhadap sesama demi terciptanya ekosistem pendidikan yang berlandasan nilai-nilai Islam. Dalam implementasi hadis ini dalam manajemen pendidikan Islam dapat diwujudkan melalui berbagai aspek seperti kebijakan yang inklusif, program beasiswa bagi siswa kurang mampu, serta bimbingan dan pendamping bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik semata, tapi juga bisa menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dengan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi hadis ini juga mengajarkan bahwa keberhasilan suatu lembaga pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari sejauh mana lembaga tersebut mampu menciptakan atmosfer yang peduli, saling menolong, dan menumbuhkan rasa empati di antara seluruh elemen pendidikan. Dengan menjadikan hadis ini sebagai pedoman, diharapkan sistem pendidikan Islam dapat melahirkan generasi yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap sesama. Jika kita menggali tentang hadis tersebut yang disebutkan saya tadi, hadis ini menegaskan seorang muslim hendaknya berupaya untuk membantu muslim lainnya, membantu bisa dengan semisal itu dengan ilmu, harta, bimbingan, nasihat, saran yang baik, dengan tenaga dan atau dengan lainnya. Jadi seorang muslim hendaknya berupaya menghilangkan kesulitan atau penderitaan muslim lainnya. Bila seorang muslim membantu muslim lainnya dengan ikhlas, maka Allah Azza wa Jalla memberikan balasan terbaik, yaitu dilepaskan dari kesulitan terbesar dan terberat, yaitu kesulitan pada hari kiamat. Oleh karena itu, seorang muslim mestinya tidak bosan membantu sesama muslim. Semoga Allah Azza wa Jalla akan menghilangkan kesulitan pada hari kiamat. Adapun nilai-nilai manajemen pendidikan Islam dan diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang sifat empati dan kepedulian sosial, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang saya sebutkan tadi, di sini ada 5 poin
nilai-nilai manajemen pendidikan Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada menanamkan budaya tolong-menolong dalam pendidikan. Jadi, pendidikan Islam ini harus membangun budaya saling membantu di antara siswa, guru, dan masyarakat. Maka implikasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, sekolah atau madrasah dapat mengadakan program sosial seperti donasi untuk siswa yang kurang mampu. Terus ada guru mendidik dengan rasa